disiarkan dari sebuah tempat di pedalaman Bali. Ini dia Hai Kumis. Hai Kumis, kembali lagi bersama saya, Hai Kumis. Selamat datang bagi subscriber setia saya. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu yuk. Gratis, gratis. If you are new here, hai, izinkan saya untuk berbicara tentang kisah konspirasi yang sudah membayang-bayangi tidurku. Semoga cerita ini membuka duniamu. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Proklamator Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Perjuangan beliau beserta dengan sejumlah pahlawan lainnya untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah sudah patut dikenang dan diapresiasi. Beliau berhasil membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau dan kawan-kawannya memberanikan diri untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ketika melihat keadaan Jepang yang melemah setelah diserang oleh bom atom. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika dia berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nah, nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yang bernama Karna. Soekarno juga dikenal sebagai seorang playboy nih kumisku, di mana pada masa hidupnya ia menikah sebanyak 9 kali, yaitu kepada Titi Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini Manopo, ada nih yang dari Jepang bernama Naoko Nemoto yang kemudian berganti nama di Indonesia menjadi Ratna Sari Dewi. Nah, kemudian ada lagi Yurike Sanger dan Heldi Jafar. Enak ya. Nah, buat yang pengen punya istri lebih dari satu, komen di bawah ya. Aku pengen tahu berapa banyak dari kalian yang pengen punya istri lebih dari satu atau suami lebih dari satu. Baru-baru ini ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang menyebutkan jika Insinyur Soekarno sebenarnya masih hidup. Kemarin kan lagi ribut-ributnya tuh, lagi demo-demo. Tapi ternyata ada juga yang ribut di medsos mengangkat rumor Soekarno masih hidup. Nah, kenapa jadi ribut ya? Nah, karena yang menjadi sorotan adalah seorang public figure yang bernama Mbah Mijan. Dia adalah sosok paranormal yang dipercaya mampu untuk menerawang ya kumisku. Jadi ceritanya ada nih warganet yang kebetulan habis nonton video YouTube, di mana di YouTube-nya bilang Soekarno saat ini disembunyikan oleh keluarganya di Lampung. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Si warganet yang penasaran akan hal itu ya akhirnya berkomentar dan bertanya di akun TikTok milik paranormal tersebut, @mbahmijanofficial. Mbah, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup? Nah, Soekarno masih hidup? Masih. sebelumnya memang Mbah Mijan ini membuka sesi tanya jawab ya Q&A pada 9 September 2020. Di usia yang ke-64 tahun, Soekarno diketahui mengalami sakit ginjal yang kemudian semakin parah dan pada 21 Juni 1970, beliau wafat di umurnya yang ke-69 tahun. Kematian Soekarno ini tidak lepas dari kontroversi di mana banyak yang menilai kematian beliau tidak wajar karena berita yang ada itu terkesan ditutup-tutupi gitu loh. Nah, pada saat beliau sakit nih, sebenarnya ajudan beliau ini sudah menyarankan beliau untuk ginjalnya diangkat saja dan lakukan transplantasi gitu loh. Tapi beliau malah memilih untuk mengkonsumsi obat herbal aja setelah 5 tahun menahan sakit, dan karena kondisi ginjal yang semakin parah karena tidak segera diangkat oleh beliau meninggalkan badannya pada tahun 1970. Karena kurangnya liputan dari media menyebabkan banyak orang curiga sebenarnya apakah beliau ini benar-benar meninggal atau bagaimana. Ada salah satu istri Soekarno yang bernama Ratna Sari Dewi itu tuh yang dari Jepang itu memberikan kesaksian yang sedikit berbau konspirasi ya, mengatakan pada tahun 1971 Indonesia akan melakukan pemilihan umum yang pertama. Karena alasan itulah lawan politiknya nih alias you know who lah namanya siapa berusaha untuk menyingkirkan beliau. Mereka ini takut akan ada dualitas kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto, di mana pada masa itu Soeharto menjabat sebagai pengganti presiden berdasarkan Super Semar yang terkenal itu. Ratna Sari Dewi juga mengatakan
Soekarno sengaja diisolasi pada masa sakitnya untuk mengoyak mental beliau sehingga beliau itu menjadi stres, dan karena beliau menjadi stres otomatis beliau ini harus diberikan obat penenang, di mana karena beliau terus dikasih obat penenang tentu saja membuat kondisi ginjal beliau yang sudah sakit itu semakin parah. Karena kalau orang sakit ginjal diberi banyak jenis obat malah akan memperparah penyakitnya ya kumisku. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah Soekarno masih hidup secara lahiriah? Atau masih hidup di dalam hati kita? Atau masih hidup ajaran-ajarannya? Atau masih hidup semangat perjuangan di hati para pemuda? Hidup pemuda! Karena kita tahu, semasa beliau hidup, beliau ini memiliki banyak kata-kata mutiara yang mampu membangkitkan jiwa seluruh pemuda Indonesia. Kita lanjut ke bagian konspirasinya ya. Pada tahun 2006, Indonesia pernah dihebohkan dengan kesaksian sesepuh desa Linggasana bernama Bapak Ismaya yang berumur 86 tahun. Beliau mengaku telah bertemu Soekarno pada tahun 2006 di Desa Bojong bersama sebagian penduduk di sana. Saksi lain yang meyakini Insinyur Soekarno masih hidup yaitu anak dari Bapak Ismaya bernama Bapak Umar. Jadi ceritanya Bapak Umar ini pernah jatuh dari pohon melinjo terus mengalami pergeseran tulang gitu. Nah setelah itu datanglah seseorang yang sosoknya benar-benar mirip dengan Soekarno dan dia disuruh untuk menempelkan kulit pohon melinjo pada area tulang yang bergeser tersebut. 3 hari kemudian, ajaibnya, dia langsung bisa berjalan seperti biasa. Padahal udah 4 bulan nih nggak bisa berjalan. Hebat nggak tuh? Penduduk desa yang masih mempercayai Insinyur Soekarno masih hidup yakin bahwa pada suatu saat nanti, Insinyur Soekarno akan membagikan harta kekayaan rakyat Indonesia yang saat ini berada di luar negeri dan di dalam negeri. Harta kekayaan tersebut nih, jika dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, senilai dengan 2 miliar rupiah per kepala. Wadaw, saya juga mau ini. Bener nggak ya? Konspirasi berikutnya adalah, konon katanya ketika Bung Karno dimakamkan di Blitar, yang dikubur itu hanyalah peti kosong. Nggak ada mayatnya gitu loh. Karena menurut yang percaya teori ini, berat peti yang diangkat di peti kosong itu beratnya sama, yaitu 72 kg. Jadi berat kosongnya dan berat yang diangkat itu sama beratnya, 72 kg. Ditambah lagi, ada seorang mahasiswa yang menelusuri cerita tersebut, kemudian melakukan penelitian nih ceritanya di Desa Linggasana. Nah, dia melihat warga di sana itu ternyata memang fanatik grup merah ya kumisku, di mana-mana di rumah warga dipasangi stiker dan poster parpol merah itu. Ternyata di sana juga mereka sangat percaya kalau Bung Karno ini suatu saat nanti akan datang untuk mengembalikan uang 2 miliar itu. Dan saat ini Insinyur Soekarno sedang berdiam diri di Masjid 1000 Pintu di daerah Pelabuhan Ratu. Ada yang tahu posisinya di mana? Komen-komen di bawah ya. Beliau ini katanya dipercaya sedang menunggu momen terpilihnya pemerintahan yang jujur dan adil serta terbebas dari praktik korupsi. Nah, jika momen tersebut telah datang, maka Insinyur Soekarno akan memberikan harta kekayaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kapan ya? Kayaknya masih lama sih ya. Soekarno juga dipercaya ini oleh penduduk desa Linggasana bahwa ia dapat berganti-ganti secara fisik, di mana Insinyur Soekarno dapat tampil dengan fisik yang berumur 37 tahun dan dapat tampil juga dengan umur 57 tahun. Soekarno ini memang pada saat hidup terkenal memiliki kekuatan gaib ya kumisku, dan sering kejadian mistis yang terjadi di sekitaran beliau. Nah buat kalian yang tinggal di Bali nih atau yang pernah ke Bali, kalian pasti tahu nih tentang Istana Tampak Siring. Ya, istana ini berada persis di atas pemandian Pura Tirta Empul ya. Kalau yang udah pernah melukat ke sana pasti udah tahu dah posisinya di mana. Jadi kayak di atas gitulah. Nah, konon katanya istana yang dibangun pada tahun 1957 dan 1963 itu menyimpan sebuah misteri. Ada sebuah bangunan nih yang berisi kamar Soekarno. Kamar mendiang Bung Karno ini tidak terlalu luas ya untuk ukuran presiden. Nah, kalau masuk pintu terdapat ruang kerja dan setelah itu terdapat pintu lagi menuju kamar tidur. Nah, jadi posisi kamar tidur dan ruang kerja ini bersebelahan ya. Dari pinggir kamar itu kita bisa menyaksikan pemandangan langsung ke pura atau pemandian Tirta Empul. Nah,
Menurut seorang penjaga yang tidak mau disebutkan namanya, hampir tiap hari kamar sang proklamator harus dibersihkan. Sebab jika pagi tiba, kondisi kasur sudah berantakan seperti habis dipakai. Ngeri nggak tuh? Dipakai siapa coba? Di samping kamar juga ada sebuah patung anak kecil yang mengangkat kaki. Gambarnya kayak di sini ya. Penuturan orang menyebutkan kadang-kadang kaki anak itu diselempangkan ke kanan dan selang beberapa jam kemudiannya ada yang lihat diselempangkan ke kiri. Jadi pada waktu tertentu itu posisi kakinya pindah ya kumisku. Aneh. Nah tentu saja tidak aneh lagi ya, karena ibu dari Soekarno ini adalah seorang gadis pingitan dari Pura Balai Agung yang bernama Ide Nyoman Rai. Beliau ini anak pingitan. Jadi kakeknya merupakan seorang jero mangku, di mana dia itu adalah seorang pemuka agama Hindu. Kabarnya setiap beliau akan pergi ke luar negeri nih, Bung Karno, untuk rapat penting, beliau itu selalu menyempatkan untuk mampir ke Bali untuk berdoa. Selepas dari ini hoak atau bukan, ada saksi di hidupnya nih kumisku. Iwayan Dibye, seorang akademisi di Institut Seni Denpasar, mengisahkan bagaimana semasa ia kecil mendengar sisi lain dari Bung Karno. Jika ia berkunjung ke Bali, pada hari ketiga pasti akan mendung, pertanda hujan akan turun. Jadi katanya nih, sebelum keluar negeri, dia ini atau Bung Karno memiliki kebiasaan untuk minta izin kepada leluhurnya. Biasanya dia ke Desa Tampak Siring di Gianyar. Setiap Bung Karno 3 hari di Bali, hari ketiga itu pasti cuacanya mendung. Nah itu petani sudah tahu kalau tiba-tiba mendung, pasti Bapak Soekarno ini lagi di Bali, kata Dibye kepada IDN Times pada waktu itu. Nah kumisku, bagaimana menurut kalian? Cerita bagian mana yang kalian percaya? Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Atau kalian nunggu-nunggu ini sebenarnya uang 2 miliar itu? Saya juga nungguin nih. Komen di bawah ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan buat kalian, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Stay safe buat semuanya. Ciao.